تنزيل من رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mengumpulkan kita semua di tempat ini dan di dalam majelis ini. Tanpa pertolongan Allah tidak mungkin kita bisa melakukan apa yang kita lakukan saat ini. Semua karena pertolongan Allah. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Kalau bukan karena karunia dan rahmat Allah, kalian semua akan menjadi orang-orang yang rugi. Kita harus merasa sedang mendapatkan nikmat yang besar dari Allah, Bapak Ibu, apabila Allah membimbing kita untuk melakukan kebaikan. Sebab tidak semua orang dibimbing oleh Allah untuk melakukan kebaikan. Bahkan ada banyak orang yang digerakkan dan dimudahkan oleh Allah untuk melakukan keburukan. Oleh karenanya nikmat yang semacam ini harus kita syukuri, sehingga nikmat ini semakin ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pertemuan sebelum ini kita sudah menyelesaikan bab hifdzul lisan, menjaga lisan. Bahwa kewajiban kita itu tidak hanya menjaga kesehatan kita, tapi juga kita wajib menjaga lisan kita dari berbicara hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak cara menjaga lisan, Bapak Ibu. Kalau panjenengan ingin mengikuti caranya sahabat Abu Bakar, boleh-boleh saja. Beliau menggunakan cara menggenggam batu di dalam mulutnya untuk menjaga lisan. Jadi kalau ada orang ngajak bicara dan pembicaraannya tidak penting, beliau nunjuk mulutnya, ya kan, bahwa di dalam mulutnya itu ada batu. Jamaah rahimahullah. Itulah kehati-hatian para sahabat. Padahal sahabat Abu Bakar ini dijamin masuk surga, tapi masih menggenggam batu di dalam mulutnya, Bapak Ibu. Takut lidahnya ini bergerak mengucapkan kalimat yang tidak diridhai oleh Allah. Sedangkan kita, surga belum terjamin bagi kita, jamaah rahimakumullah, ya. Lalu kita tidak berhati-hati dalam menjaga lisan, dengan cara apa kita akan meraih surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian sekarang kita beralih ke bab berikutnya, yaitu bab 32 tentang haqqut tariq, hak jalan. Jalan itu apa? Ya jalan ya. Jalan itu tempat yang menjadi lalu lintas manusia untuk berjalan atau berkendara, jamaah rahimakumullah. Dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, fungsi jalan itu ya kan terbatas, Bapak Ibu. Fungsinya hanya untuk pejalan kaki. Yang banyak adalah berjalan kaki. Jarang sekali kendaraan berupa unta, kuda, bighal ya, keledai lewat, jamaah rahimakumullah. Jarang.
Pada umumnya dulu jalan tempat itu digunakan untuk para pejalan kaki. Tapi seiring berkembangnya zaman, Bapak Ibu, jalan itu tidak hanya bagi pejalan kaki. Bahkan yang paling banyak di jalan sekarang bukan pejalan kaki, tapi pengendara, jemaah rahimakumullah. Sepeda motor, mobil, ya kan? Sehingga diprediksi tahun 2030 ini akan terjadi kemacetan yang besar. Kenapa? Orang banyak punya mobil, Bapak Ibu. Sehingga jalannya tidak bisa lancar. Karena medannya mobil itu susah. Beda dengan motor, ya kan? Kalau motor macet masih bisa naik ke trotoar. Tapi kalau mobil jemaah rahimahullah susah, ya kan? Nah, kemudian semakin hari jalan itu kan semakin padat karena kegiatan semakin banyak. Ada yang berangkat sekolah, berangkat kerja, ada yang berangkat rekreasi, macam-macam jemaah rahimakumullah. Nah, Islam itu datang memberikan ajaran kepada kita karena kita ini kan tidak bisa lepas dari jalan, Bapak Ibu. Coba yang nggak pernah keluar rumah angkat tangan. Ada nggak di sini? Nggak ada. Kita semua butuh jalan. Dan kita bersyukur kepada Allah ada jalan, Bapak Ibu. Kalau nggak ada jalan susah kita mau pergi kemana-mana, ya kan? Nah, karena kita sebagai umat Islam, sebagai seorang Muslim ini tidak bisa lepas dari jalan, kita akan berjalan atau kita akan duduk-duduk di tepi jalan, jemaah rahimakumullah. Maka Islam memberikan aturan kepada kita mengenai adab-adab dan hak-hak jalan yang harus kita penuhi sebagai seorang muslim. Ya. Ingat, segala sesuatu itu ada haknya. Likulli syai'in haqqun. Kata ulama, segala sesuatu ada haknya, memiliki hak. Allah memiliki hak sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna li rabbika haqqan." Sesungguhnya Tuhanmu memiliki hak. Ceritanya ada sahabat Nabi itu tidak bernafsu kepada istrinya. Jadi waktu ada sahabat lain datang ke rumahnya dia, nama sahabat itu Salman Al-Farisi, datang ke rumahnya dia ini, melihat istrinya itu kayak acak-acakan, kemudian tidak terawat. Lalu kemudian ditanya, "Kenapa penampilanmu seperti ini?" Katanya dia, "Suamiku tidak memerlukanku. Karena dia kalau malam beribadah kepada Allah, siang puasa. Jadi malam bangun ibadah kepada Allah, siang puasa." Kemudian Salman Al-Farisi menegur sahabat itu, ya kan? Kata Salman Al-Farisi, "Inna li rabbika haqqan wa inna li nafsika haqqan wa inna li ahlika haqqan." Sesungguhnya bagi Tuhanmu ada hak, bagi dirimu juga ada hak, dan bagi istrimu juga ada hak. Jadi setiap sesuatu itu ada hak yang harus kita tunaikan. Kemudian sahabat Salman membawa sahabat ini kepada Rasulullah, melaporkan tentang keadaannya. Kata Rasulullah apa? "Shadaqa Salman." Salman benar dengan ucapannya. Jadi segala sesuatu Bapak Ibu ada haknya. Allah punya hak untuk kita berikan kepadanya. Haknya Allah apa? Disembah. Kita wajib menyembahnya, kita wajib meminta kepadanya, kita wajib bersyukur kepadanya. Itu haknya Allah. Kemudian kita juga punya hak kepada Allah. Apa hak kita kepada Allah? Kita punya hak Allah memberikan rezeki kepada kita, jemaah rahimakumullah. Diri kita juga punya hak, Bapak Ibu. Jadi jangan sampai kita menyengsarakan badan kita, jangan sampai kita menyakiti badan kita hanya gara-gara kita ibadah kepada Allah. Sampai enggak makan-makan, ya. Dalam rangka apa? Tirakat seharian 2 hari tidak makan, Bapak Ibu. Itu tidak boleh. Kemudian malam tidak tidur ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menyakiti anggota badan dan ini termasuk perbuatan yang zalim, ya. Termasuk juga yang punya hak jemaah rahimakumullah, yang mana hak-hak itu harus kita tunaikan adalah jalan. Hak-hak jalan. Maka malam hari ini kita akan bahas tentang haqqut thariq, hak-hak jalan. Jadi apa yang harus kita lakukan ketika kita berada di jalan, Bapak Ibu, atau ketika kita nongkrong-nongkrong di tepi jalan.
apalagi yang rumahnya tepi jalan, ya kan? Terus terasnya pas tepi jalan juga, ya kan? Nongkrong ada orang lewat, itu ada hak-hak yang harus dia penuhi sebagai seorang muslim. Apa haknya jamaah rahimakumullah? Nah, disebutkan pertama ghaddul basar, menundukkan pandangan. Bisa. Ini dulu di zaman Nabi udah ghaddul basar ini. Jarang orang lewat pun juga kebanyakan laki-laki. Sekarang di jalan Bapak Ibu sangat banyak orang di jalan, kemudian bermacam-macam keadaan mereka. Ada yang menutup aurat, ada yang setengah menutup aurat, ada yang tidak menutup aurat sama sekali. Jemaah rahimakumullah, ya kan? Nah, sehingga ghaddul basar, menundukkan pandangan saat ini itu betul-betul harus kita lakukan. Ya, kalau kita duduk atau nongkrong di tepi jalan atau kita berada di jalan, itu hak yang pertama. Ghaddul basar, menundukkan pandangan. Bukan berarti kalau berjalan nunduk panjenengan, nabrak nanti. Maksudnya Nabi itu adalah kita memalingkan pandangan dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang susah itu kalau pas di depan kita, Bapak Ibu. Nyetir mobil kan, di depannya panjenengan, itu mau ghaddul basar gimana tuh? Tetap bisa aja jemaah rahimakumullah, palingkan pandangan kepada yang lain, ya kan? Tapi jangan pejam mata nanti nabrak, ya kan? Ada banyak cara ulama-ulama itu mengajarkan kita ghaddul basar. Di antaranya mereka, Bapak Ibu, apabila ada perempuan lewat, perempuan baik buka aurat atau menutup aurat lewat, itu pejam mata sampai perempuan itu tidak ada di hadapannya baru buka mata. Bisa nggak ditiruin? Insya Allah bisa ya. Itu kalau perempuannya cantik, ya kan? Kan kadang kita pejam mata kalau perempuannya udah tua, baru kita pejam mata. Jadi kalau perempuannya masih muda, matanya dibuka lebar-lebar. Jadi itu cara ulama menundukkan pandangan mereka. Yang kedua, hak jalan yang disebutkan dalam kitab ini adalah kaful adza, ya, tidak menyakiti orang yang lewat, ya, tidak menyakiti orang yang lewat, tidak mengganggu orang yang lewat. Termasuk perbuatan mengganggu orang yang lewat di jalan itu nopo? Parkir sembarangan. Panjenengan parkir sembarangan itu termasuk mengambil haknya orang lain. Ya, dan itu termasuk perbuatan dosa. Jemaah rahimakumullah. Harusnya kita memberi jalan yang luas untuk orang, malah kita mempersempit jalan untuk orang lain. Gara-gara parkir sembarangan, kendaraan menjadi macet. Berapa dosa yang dia tanggung itu? Kalau ada 10 mobil yang macet dan mereka punya hajat yang penting, terburu-buru, cuman karena mobilnya panjenengan kemudian mereka macet dan tidak bisa memenuhi kepentingannya secara cepat, ya kan? Panjenengan sudah dosa kepada berapa orang itu. Bagaimana kalau di belakang itu ada orang yang membawa orang sakit jantung, jemaah rahimakumullah, kemudian mati di tengah jalan gara-gara mobil panjenengan diparkir sembarangan di jalan, macet, Bapak Ibu. Ya, jadi ini penting untuk diperhatikan. Kita itu harus punya sifat emosional, merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Kita jangan hanya merasakan apa yang dirasakan oleh kita. Itu bukan persaudaraan. Persaudaraan itu kita merasa apa yang dirasakan oleh orang lain. Seorang ustadz harus merasa apa yang dirasakan oleh jamaahnya. Seorang ustadz nggak boleh egois, ya, merasa dengan perasaannya sendiri, nggak bisa. Dia harus punya perasaan sebagaimana dia sebagai jamaah. Panjenengan suka nggak kalau ngaji lama? Suka nggak kalau ngaji lama-lama gitu? 1 jam 2 jam, suka nggak? Nah, ustadz harus punya perasaan seperti itu. Mentang-mentang banyak ilmunya nanti ngaji 3 jam, jamaah rahimakumullah. Dan jamaah juga harus merasakan apa yang dirasakan oleh seorang ustadz, ya kan? Ustadz itu pengen didengarkan kalau berbicara, kalau menyampaikan. Makanya panjenengan harus mendengarkan, Bapak Ibu. Ya.
Walaupun ngantuk-ngantuk ya ditahan. Karena kita ngaji ini tidak lama. Paling 45 menit itu paling lama, Bapak Ibu. Jadi jangan sampai kita ini tidak punya sifat emosional, merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, ya kan? Jangan sampai di jalan kita mengganggu orang yang lewat, Bapak Ibu. Ya, mengganggu orang lewat itu tidak hanya meletakkan kayu di tengah jalan, tidak. Tapi panjenengan parkir sembarangan, apalagi kemudian keluar sembarangan dari tikungan, itu juga mengganggu orang yang lewat. Jamaah rahimahullah, ngebut-ngebut juga mengganggu orang yang lewat, ya. Dan itu perbuatan yang sangat dibenci di dalam Islam. Yang ketiga, jamaah rahimakumullah, termasuk haqqut thariq, hak jalan adalah raddus salam, menjawab salam. Kan sunnahnya kalau ada orang lewat, sunnahnya itu yang mengucapkan salam yang lewat, yang berkendara, itu sunnah ucap salam. Nah, maka ketika kita nongkrong di tepi jalan, Bapak Ibu, lalu ada orang lewat mengucapkan salam kepada kita, kita harus menjawab, bahkan wajib menjawab. Tapi sekarang ucapan salam itu diganti dengan klakson. Tit, nah. Ya kan? Dapat pahala enggak tuh? Itu kan isyarat ucapan salam itu, tapi pakai klakson. Tit gitu. Maka besok-besok panjenengan kalau nongkrong di tepi jalan bawa klakson aja. Orang ngetit, tit juga sama panjenengan, ya. Harusnya ketika lewat itu sunnahnya mengucapkan salam. Assalamualaikum. Maka panjenengan yang nongkrong di tepi jalan menjawab waalaikumsalam, ya kan? Itu hak yang ketiga. Kemudian hak yang keempat disebutkan dalam kitab ini adalah al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Mengajak orang berbuat baik dan mencegah seseorang dari perbuatan yang buruk, ya. Jadi sebisa mungkin kalau kita nongkrong di tepi jalan atau kita berada di jalan, Bapak Ibu, baik jalan kaki, terutama jalan kaki ini, ya. Kita sebisa mungkin mengajak orang berbuat baik, ya kan? Misalnya panjenengan di jalan cari masjid, ada orang juga di tepi jalan berjalan bersama panjenengan, kenalan, ajak dia ke masjid. Itu juga termasuk menunaikan hak jalan. Lalu kemudian wan nahyu 'anil munkar, mencegah perbuatan yang mungkar, perbuatan yang tidak baik. Misalnya ada orang ingin parkir sembarangan, kita cegah. Kita larang dia karena parkir seperti itu dapat mengganggu lalu lintas, jamaah rahimakumullah. Atau ada orang buang sampah sembarangan dan lain sebagainya. Itu bagian daripada menunaikan hak jalan. Ada berapa tadi? Ada 4. Yang pertama, ghaddul basar, menundukkan pandangan. Yang kedua, kaful adza, tidak mengganggu orang yang lewat. Yang ketiga, raddus salam, menjawab salam. Yang keempat apa? Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, mengajak kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Baik, sekarang kita masuk ayat-ayat Al-Qur'an tentang hak jalan. Yang pertama, surah Ali Imran ayat 104. Allah berfirman, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Hendaklah ada di antara kalian segolongan manusia, segolongan umat yang mengajak orang lain kepada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf, dan memerintahkan orang lain untuk melakukan kebaikan, wa yanhauna 'anil munkar, dan melarang orang lain dari kemungkaran, wa ulaika humul muflihun. Mereka yang melakukan perbuatan demikian adalah mereka orang-orang yang beruntung, Bapak Ibu, ya. Jadi jemaah rahimakumullah, di dalam ayat ini Allah menyebutkan salah satu hak jalan itu adalah al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, mengajak orang lain berbuat baik
dan mencegah orang lain dari perbuatan yang mungkar, Bapak Ibu. Menariknya di dalam ayat ini Allah menggunakan kalimat minkum. Wal takum minkum, hendaklah ada minkum di antara kalian. Menunjukkan bahwa amar ma'ruf nahi mungkar itu hukumnya fardu kifayah, bukan fardu ain. Kalau ada di kampung itu yang sudah melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, maka yang lain gugur kewajibannya. Tapi kalau di kampung itu tidak ada yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, maka semua orang di kampung itu yang muslim akan kena dosanya, Bapak Ibu. Ya. Kemudian jemaah rahimakumullah, Allah mengatakan yad'una ilal khair, jadilah kalian orang-orang yang mengajak orang lain kepada kebaikan. Karena dengan mengajak kebaikan, Bapak Ibu, Allah mengatakan kita ini ulaika humul muflihun, termasuk orang-orang yang beruntung. Berarti kalau kita tidak berdakwah, kita tidak ngajak orang lain berbuat baik, kita tidak mencegah orang lain dari keburukan, kita ini hidupnya masih belum beruntung. Walaupun hartanya banyak, rumahnya besar, mobilnya banyak, kalau dia belum berdakwah, kalau dia belum mengajak orang kepada kebaikan, belum mencegah orang dari keburukan, Allah mengatakan dia masih belum beruntung. Ya, belum beruntung. Walaupun dia itu tidak punya rumah, walaupun dia bukan orang kaya, walaupun dia bukan orang yang memiliki kedudukan, tetapi kalau dia melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dan mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan, Allah mengatakan dia wa ulaika humul muflihun. Mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Ya. Tinggal kita pilih, kita mau jadi orang beruntung atau orang yang rugi, jemaah rahimakumullah. Tentu kita semua akan memilih menjadi orang yang beruntung. Allah sebutkan juga di dalam surah Al-Asr, wal 'asri innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya semua manusia itu berada di dalam kerugian. Berapa jumlah manusia? Berapa juta, berapa miliar, berapa triliun, Bapak Ibu? Kata Allah, semuanya dalam kerugian, kecuali mereka melakukan 4 perkara. Yang pertama, illalladzina amanu, beriman, wa amilus shalihat, dan beramal soleh. Cukupkah iman dan amal soleh membuat manusia itu tidak rugi? Belum cukup. Tambah 2 lagi, wa tawasau bil haqqi, menasihati orang lain dalam kebenaran, dalam kebaikan, mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan. Wa tawasau bis sabr, dan mengajak orang lain untuk melakukan kesabaran, Bapak Ibu. Jadi dalam ayat ini kita termasuk manusia yang rugi kalau hanya beriman dan beramal soleh tapi kita tidak berdakwah, jemaah rahimakumullah. Maka sebisa mungkin kita mengajak orang lain berbuat kebaikan. Ya, dengan cara kita masing-masing. Bisa ngajak pakai harta, ya pakai harta, Bapak Ibu. Bisa ngajak dengan ilmu, ya dengan ilmu. Bisa ngajak dengan kekuasaan, pakai kekuasaan, jemaah rahimakumullah. Bisa ngajak dengan kata-kata yang indah, dengan pendekatan yang baik, lakukanlah. Pokoknya jangan sampai kita nggak ngajak orang berbuat baik. Ya, masa kita mau masuk surga sendirian? Surga itu terlalu luas, Bapak Ibu. Kalau kita ingin masuk surga sendirian, ajaklah orang lain, orang-orang terdekat kita untuk melakukan kebaikan. Sekarang sangat mudah ngajak orang melakukan kebaikan, Bapak Ibu. Ya, panjenengan posting di WA, ya kan, kalimat-kalimat yang baik itu bagian daripada mengajak orang melakukan kebaikan. Panjenengan nge-share berita kajian atau nge-share info pengajian, itu juga bagian daripada mengajak kebaikan. Dan ingat, kalau kita mengajak kebaikan, tidak semua orang ikut. Itu yang harus kita sadari, ya kan? Jangankan sekelas kita, sekelas Nabi saja ketika berdakwah banyak yang tidak ikut, Bapak Ibu. Nabi Nuh alaihissalam berdakwah 950 tahun, pengikutnya berapa? 70 orang. Bayangkan, dakwah 950 tahun, pengikutnya cuma 70 orang.
Ini ada berdakwah baru 2 tahun 3 tahun karena pikunya sedikit ditinggal sama dia. Jamaah rahimakumullah. Ya. Pokoknya kita ngajak orang mau ikut, alhamdulillah. Tidak ikut itu urusan dia dengan Allah. Besok diajak lagi, besok diajak lagi. Jamaah rahimakumullah. Sampai beberapa kali dia tidak ikut, ya sudah, ya kan? Orang kalau diajak kepada kebaikan tetapi dia tidak mau, kemudian diajak lagi dan dia tetap tidak mau, diajak lagi dan dia tetap tidak mau, hati-hati. Orang yang semacam itu biasanya sekalian sama Allah dipalingkan dari kebaikan. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Orang itu kalau nggak mau kepada kebaikan, kata Nabi, hati-hati. Ya kan? Hati-hati, Allah memalingkan dia dari kebaikan itu semakin jauh, Bapak Ibu. Karena Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, yufaku anhu man ufik. Dipalingkan anhu dari kebenaran, man ufik, orang-orang yang dipalingkan. Karena orang itu berpaling, maka Allah sekalian memalingkan dia dari kebenaran, dan sehingga sampai mati dia berpaling dari kebenaran. Jamaah rahimakumullah. Ya. Makanya kalau kita melakukan suatu keburukan kemudian ditegur oleh Allah, itu artinya Allah ingin kita kembali kepadanya. Ingin kita kembali kepada kebaikan, Bapak Ibu. Ya. Tapi kalau orang itu sudah merasakan nikmat dengan keburukan, biasanya Allah mencabut kenikmatan dia kepada kebaikan. Orang kalau sudah merasa nikmat kepada yang haram, Allah cabut ketertarikan dia kepada yang halal. Hati-hati. Ya. Sampai ada jargon cari yang haram aja susah, apalagi yang halal. Jamaah rahimakumullah. Itu karena dia sudah merasa nikmat dengan yang haram, Bapak Ibu. Sehingga Allah cabut jalan dan Allah cabut ketertarikan dia kepada yang halal. Jamaah rahimakumullah. Kalau kita merasa nyaman dengan dosa, maka Allah akan cabut ketertarikan kita kepada sesuatu yang berpahala. Nauzubillah. Ya. Jadi ingat, ketika kita mengajak orang berbuat baik, tentu tidak semua orang mengikuti. Tapi tidak semua orang menolak, Bapak. Pasti ada di antara mereka yang menerima kebaikan yang kita sampaikan. Kalau kita bisa mencegah dengan kekuasaan kita, cegah. Kalau nggak bisa, dengan lisan kita, kata Nabi. Kalau tidak bisa, dengan apa? Fabi qalbi, dengan mengingkari di dalam hati. Ya. Kalau kita melakukan perbuatan amar ma'ruf nahi mungkar, Allah mengatakan wa ulaika humul muflihun. Mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Orang yang beruntung, orang yang sukses. Jemaah rahimakumullah. Ya. Kemudian ayat yang kedua, surat An-Nisa ayat 86. Surah An-Nisa ayat 86. Allah berfirman, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila kalian diberikan penghormatan, fahayyu, maka balaslah penghormatan itu bi ahsana minha, dengan penghormatan yang lebih baik, aw rudduha, atau dibalas dengan penghormatan yang setimpal atau yang sama, Bapak Ibu. Kan tadi salah satu hak jalan apa? Raddus salam, menjawab salam. Ketika ada orang mengucapkan salam kepada kita, itu artinya dia memberikan penghormatan kepada kita. Karena dia memberikan penghormatan kepada kita, kita harus menjawab dengan penghormatan yang lebih baik. Yang lebih baik itu sunnah, sedangkan yang wajib sama, Bapak Ibu. Dijawab dengan kalimat yang sama. Jadi kalau orang itu memberikan penghormatan dengan kalimat assalamualaikum, berarti yang wajib kita jawabnya apa? Waalaikumsalam, bukan waalaikumsalam. Ada tasdidnya, waalaikumsalam. Ya. Cuman orang kadang malas nyebut panjang-panjang, akhirnya disingkat waalaikumsalam. Itu masih mending. Ada yang salam, ya kan? Nanti lama-lama salum itu, Bapak Ibu. Ya. Nah, kemudian yang sunnah, yang afdol, kita menjawab bi ahsana minha, dengan jawaban yang lebih baik dari yang diberikan kepada kita. Jadi kalau orang-orang mengucapkan assalamualaikum, kita jawab waalaikumsalam warahmatullah. Itu kita udah dapat
kesunahan, Bapak Ibu. Tidak hanya menjalankan kewajiban, tapi kita juga menjalankan kesunahan. Lebih baik lagi kalau kita tambahi wa barakatuh. Wes mentok itu, gak usah ditambah lagi. Nanti wa maghfiratuhu, wa hidayatuhu, wa salamatuhu. Gak usah. Mentok. Dalam hadis yang diajarkan oleh Nabi hanya 3 itu. Assalamu alaikum warahmatullah wabarakatuh. Ada cerita ya di dalam hadis At-Tirmizi, riwayat Imam At-Tirmizi, Bapak Ibu. Jadi ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW. Kemudian laki-laki itu mengucapkan salam. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Kalau salam itu ditujukan kepada satu orang, maka yang wajib menjawab hanya satu orang itu. Yang lain tidak wajib. Itu kalau kalimatnya pakai assalamu alayka, bukan kum. Misalnya saya bilang assalamu alayka ya Pak Parman, berarti yang wajib jawab Pak Suparman. Yang lain tidak wajib jawab, jemaah, kecuali saya menyebut assalamu alaikum, maka yang lain wajib menjawab. Satu orang menjawab, yang lain gugur kewajibannya. Jadi kalau berjamaah menjawab salam itu hukumnya fardu kifayah. Sebagian menjawab, maka yang lain gugur kewajibannya, Bapak Ibu. Ya. Nah, ada seorang laki-laki datang ke Rasulullah dan mengatakan assalamu alayka ya Rasulullah. Dijawab oleh Nabi, wa alaikumussalam wa rahmatullah. Ada bonusnya di belakang tuh, wa rahmatullah. Kemudian datang lagi orang yang kedua, assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullah. Keselamatan atas engkau wahai Rasulullah, wa rahmatullah, dan rahmat Allah. Maka dijawab oleh Nabi dengan jawaban yang lebih baik. Kata Nabi, wa alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nah, orang ketiga datang, Bapak Ibu, mengucapkan salam dengan salam yang sempurna. Assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatuhu wa barakatuhu. Apa jawaban Nabi? Wa alaik. Sama Nabi dijawab wa alaik, atas kamu juga. Akhirnya laki-laki ini komplain kepada Nabi. Ya Rasulullah, tadi orang pertama ketika datang mengucapkan salam, engkau menjawab dengan ucapan salam yang lebih baik dibandingkan salamnya dia. Orang yang kedua juga begitu. Kemudian sedangkan aku tadi mengucapkan salam, tapi engkau tidak menjawab, justru engkau hanya menjawab, tidak menjawab lebih baik. Justru engkau menjawab hanya dengan ucapan wa alaika. Apa kata Nabi? Karena udah dihabisin sama kamu. Jadi udah dihabisin doanya sama kamu, maka sudah saya kembalikan lagi kepada kamu. Karena udah dihabisin, sudah saya kembalikan. Dikembalikan cukup dengan mengucapkan kalimat wa alaika, Bapak Ibu. Ya. Makanya kalau ucap salam kepada orang itu jangan panjang-panjang. Paling mentok sampai wa rahmatullah. Biar orang itu menjawab dapat kesunahan dia. Jawabnya wa alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya kan? Tapi jarang orang yang memulai salam itu jarang dengan salam yang sempurna, jarang. Kecuali SMS biasanya kan. Kalau SMS biasanya agak lengkap salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau mengikuti sunnah Nabi kita jawab apa tadi? Wa alaik. Nah, singkat. Nah, nanti kalau ditanya kok singkat banget salamnya, share tadi hadisnya itu. Jemaah rahimakumullah. Ya. Jadi sunnahnya ketika kita mendapatkan penghormatan, kita membalas penghormatan itu dengan penghormatan yang lebih baik. Atau minimal yang sama, Bapak Ibu. Ayat ini juga memberikan pelajaran kepada kita bahwa kita harus membalas kebaikan orang dengan kebaikan yang sama atau dengan kebaikan yang lebih tinggi dibandingkan orang itu. Cuman cara membalas kebaikan orang, Bapak Ibu, ini bermacam-macam ya. Kalau orang tergantung apa yang dibutuhkan oleh dia kepada kita. Kalau dia butuh doa dari kita nggak perlu balas dia dengan materi. Misalnya Pak Presiden Jokowi ngasih panjenengan sepeda, apa kita balas dengan sepeda motor? Kan enggak.
Pak Presiden itu ngasih sepeda, mungkin butuh doa dari kita, jamaah rahimakumullah. Atau misalnya ada seorang raja ngasih mobil kepada panjenengan. Nah, diberikanlah mobil untuk masjid ini. Masa kita membalas dia dengan mobil yang lebih mewah? Tentu tidak. Yang dia inginkan dari kita apa? Doa. Berarti kita balas dia dengan doa, jamaah. Jadi tergantung kebutuhan orang yang memberikan kebaikan kepada kita. Kalau orang itu butuh materi, butuh benda, butuh barang, maka bila kita mampu, balaslah dengan materi yang sama atau lebih baik daripada yang dia berikan kepada kita. Tapi kalau kita tidak bisa, Bapak Ibu, minimal kita mendoakan. Doanya apa? Jazakallahu khairan. Buatan matur nuwun. Matur nuwun itu tambahan. Kalau kita hanya mengucapkan terima kasih matur nuwun, dia tidak mendapatkan balasan apa-apa dari kita. Nggak dapat. Tidak ada kebaikan yang dia dapatkan dari kita. Minimal kalau kita dikasih kebaikan oleh orang lain, kita balas dengan doa jazakallahu khairan. Semoga Allah membalas engkau dengan kebaikan. Ya. Baik, ayat yang terakhir yaitu surah An-Nur ayat 30. Surah An-Nur ayat 30, Bapak Ibu. Allah mengatakan, "Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum." Qul, sampaikanlah wahai Muhammad, lil mu'minin, kepada orang-orang beriman, yaghuddu min absarihim, hendaklah mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka, wa yahfadhu furujahum, dan hendaklah mereka menjaga kemaluan mereka. Tadi salah satu hak jalan apa? Ghaddul basar, menundukkan pandangan. Nah, ayat ini memerintahkan orang beriman untuk menundukkan pandangan. Mata, Bapak Ibu, termasuk nikmat yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Allah mengatakan, innas sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Pendengaran, mata dan hati semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mata, ya. Makanya orang yang buta itu sudah selamat dari hisab mata, Bapak Ibu. Orang yang sejak lahir buta, jemaah Allah, itu kata Nabi apabila dia sabar maka dia dapat surga. Sedangkan kita yang sudah berapa tahun kita bisa melihat, kita memandang, dan semua yang kita pandang itu, Bapak Ibu, akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka supaya hisabnya ringan, kita ghaddul basar, tundukkan pandangan, ya. Dalam ayat ini Allah menggandeng antara menundukkan pandangan dengan menjaga kemaluan. Kenapa? Karena orang yang bisa menundukkan pandangan pasti dia akan bisa menjaga kemaluannya. Tapi orang yang tidak bisa menundukkan pandangan, jamaah rahimakumullah, dia tidak akan bisa menjaga kemaluan. Semua berawal dari apa? Mata, Bapak Ibu. Semua itu berawal dari mata. Perzinahan itu awalnya dari apa? Mata, jamaah rahimakumullah. Makanya perempuan-perempuan itu diperintahkan oleh syariat untuk betul-betul menjaga dirinya, untuk betul-betul menutup dirinya, jangan sampai dia menjadi fitnah bagi mata laki-laki. Oh, kalau perempuan itu sudah menjaga diri, tapi laki-lakinya yang terus memandang, itu salahnya laki-laki. Jemaah rahimakumullah. Ya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita bisa ghaddul basar, menundukkan pandangan, insya Allah kita akan bisa hifdzul farj, menjaga kemaluan, ya. Nah, cara agar kita bisa ghaddul basar, yang pertama adalah berdoa memohon pertolongan kepada Allah. Minta, ya Allah, Engkau yang menciptakan mata untukku, sehingga dengan mata aku bisa melihat. Ya Allah, palingkanlah mataku dari perkara-perkara yang haram untuk aku lihat. Minta kepada Allah. Kalau kita serius, Allah serius kepada kita, Bapak Ibu. Sehingga yang diperlihatkan oleh Allah yang baik-baik. Adapun yang tidak baik-baik, Allah palingkan dari kita. Tapi kalau kita tidak serius, maka yang kita lihat itu selalu keburukan.
ke sana kita dapat keburukan, di sini kita dapat keburukan. Jamaah rahimakumullah. Kemudian yang kedua, agar kita bisa ghaddul basar, menjaga pandangan Bapak Ibu, yaitu al-muraqabah, selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun orang tidak tahu kita melihat sesuatu yang haram, tapi ketika kita merasa diawasi oleh Allah, kita akan tetap menjaga pandangan kita. Karena Allah itu Maha tahu dan Allah Maha teliti. Dalam Al-Qur'an, ya'lamu kha'inatal a'yun. Allah itu mengetahui kha'inatal a'yun, mata yang berkhianat. Tahu enggak panjenengan mata yang berkhianat itu seperti apa? Panjenengan bapak-bapak jalan sama istri di MOG. Jalan gandeng tangannya istri. Karena kalau enggak dipegang nanti ngambil macam-macam. Ya kan, digandeng, lalu ada perempuan cantik di depan. Kata istrinya, ayo. Akhirnya panjenengan nunduk. Tapi ketika istrinya lengah, panjenengan mencuri pandangan gini. Itu namanya kha'inatal a'yun, mata yang berkhianat. Allah tahu. Walaupun istrinya tidak tahu, tapi Allah Maha tahu, Bapak Ibu. Itu cara yang kedua agar kita bisa ghaddul basar, menjaga pandangan. Yang ketiga, jamaah rahimakumullah, kita harus menyadari bahwa mata itu nikmat yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak bisa menjaganya dengan baik, nanti mata ini akan diazab oleh Allah. Ya. Yang keempat, Bapak Ibu, agar kita bisa menjaga pandangan itu adalah berusahalah menghindari tempat-tempat keramaian dan tempat-tempat yang berpotensi di situ banyak maksiat. Kita harus berusaha, bukan malah mencari, jamaah rahimakumullah. Ya. Kemudian makanya Nabi bilang hati-hati jangan duduk di pinggir jalan. Kenapa? Banyak orang lewat. Semakin banyak orang lewat, maka orang itu akan bisa mengotori mata kita, Bapak Ibu. Ya, kalau yang lewat itu baik semua, ada yang lewat itu penampilannya tidak baik. Yang kelima, jamaah rahimakumullah, yang terakhir, agar kita bisa menjaga pandangan, kata Nabi adalah menikah. Apa? Menikah. Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang mampu untuk menikah, maka menikahlah. Karena dengan menikah itu fa innahu aghaddu lil basar. Menikah itu dapat menundukkan pandangan. Fokus hanya kepada istrinya saja. Ya. Ustaz udah menikah tapi matanya masih jelalatan, gimana? Nah, itu perlu nikah lagi. Nikah lagi. Yang kedua, tetap aja itu berarti error, Bapak Ibu. Ya kan? Nauzubillah min zalik. Ya, makanya Ibu, salah satu yang panjenengan harus lakukan di dalam rumah itu kepada suami adalah menjaga pandangan suami. Jangan sampai suami melihat panjenengan rambutnya acak-acakan, kemudian penampilannya tidak bagus. Walaupun sudah berumur tapi tetap mempercantik diri di hadapan suami. Karena seorang laki-laki itu akan memandang sesuai umurnya. Ya kan? Dia umurnya tua, ketika melihat orang yang sesama umurnya dengan dia tetapi penampilannya tetap dijaga, tentu tertarik, jemaah rahimakumullah. Ya. Jadi supaya laki-laki yang sudah menikah itu bisa menjaga pandangan, salah satu caranya adalah dia meminta istrinya harus tetap menjaga penampilan. Jadi mata dijaga, ibu-ibu, mata suami itu dijaga. Kemudian yang dijaga apa lagi? Hidungnya suami dijaga, ibu-ibu. Jangan sampai suami cium bau ketek, ya kan? Cium bau nggak sedap dari panjenengan, cium bau mulut, ya kan? Harus dijaga. Karena apa? Wanita-wanita di luar, apalagi di kantor itu wangi-wangi, ibu-ibu. Kalau panjenengan tidak menjaganya, hidung suami, maka bisa saja suami itu terkena fitnah wanita di luar. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga pandangan kita semua dari yang haram. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ada pertanyaan? Masalah? Salam ya. Waalaikumsalam
warahmah wabarakah. Kalau tidak pakai hu itu harus pakai al. Assalamualaikum wa alaikumussalam warahmah wal barakah. Ngoten. Tapi kalau dijawab waalaikumsalam warahmah wabarakah itu tidak benar. Karena apa? Rahmah siapa di situ yang dimaksud? Barokahnya siapa yang dimaksud? Tapi kalau ada alnya warahmah, ada al itu bermakna li ta'rif khusus Bapak Ibu. Menunjukkan bahwa rahmat yang dimaksud adalah rahmat Allah. Barokah yang dimaksud adalah barokah Allah. Jadi warahmah wal barakah. Tapi tambah susah. Warahmah wal barakah. Waalaikumsalam tidak dapat. Harusnya waalaikumsalam warahmatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatuh atau warahmatullah. Hunya harus ada dhamir yang kembali kepada Allah. Kalau kita jawab waalaikumsalam warahmah itu enggak dapat sunnahnya karena memotong, tidak sempurna Bapak Ibu. Yang sempurna itu warahmatuh atau warahmatullah. Ya. Apa susahnya nyebut warahmatullah? Apa punya teman namanya rahmatullah? Panjenengan enggak suka sehingga enggak mau nyebut rahmatullah, nyebutnya warahmah. Jadi sebut warahmatullah wabarakatuh yang sempurna supaya dapat pahala yang banyak. Kata Nabi kalau assalamualaikum saja pahalanya berapa? 10. Kalau assalamualaikum warahmatullah pahalanya berapa? 20. Kalau lengkap warahmatullahi wabarakatuh pahalanya 30. Ini dapat pahala 30 panjenengan. Ada lagi? Dalam media baik WA maupun yang langsung japri itu sering teman kita yang muslim mengucapkan salam dengan singkatan ASS WRBB. Itu akhirnya kita pun juga bingung jawabnya. Dan memang kalau saya dapat seperti itu saya jawab sebaiknya bagaimana? Di zaman Nabi yang menyingkat salam itu orang Yahudi. Jadi orang Yahudi nyingkat assalamualaikum jadi assalamualaikum. Yahudi. Jawab aja Yahudi. Dan itu tidak wajib dijawab, tidak wajib dijawab. Tidak wajib dijawab. Panjenengan kalau mengucapkan waalaikumsalam warahmatullah, ya kan? Berarti dia nanti wajib menjawab salam panjenengan itu. Karena panjenengan yang memulai salam, dia tidak memulai salam. Dia tidak dianggap memulai salam. Berarti dia harus menjawab kalau panjenengan jawab waalaikumsalam warahmatullah. Salam yang seperti itu tidak wajib, bahkan tidak harus dijawab Bapak Ibu. Karena itu bukan salam. Itu singkatan, ya kan? Singkatan itu nggak dapat pahala, sama seperti panjenengan kalau nyingkat sholawat SAW. Itu Nabi Muhammad SAW nggak dapat pahala. Dapat pahala kalau ditulis sempurna sallallahu alaihi wasallam atau SAW subhanahu wa ta'ala. SWA ya? SWT. Oh, SWT. Nah, tidak dijawab nggak apa-apa. Tapi kalau dijawab itu yang orang yang kedua atau orang yang pertama ya wajib menjawab karena panjenengan yang memulai salam. Apa waskum nggak boleh askum itu. Askum itu artinya celaka. Dari sakom, askum ya. Askum itu artinya sakitlah engkau. Jadi kalau apa? Apa? Ucapan salam di grup WA yang wajib menjawab hanya beberapa saja. Maksudnya
itu fardu kifayah kan. Kalau satu menjawab, yang lain tidak perlu menjawab. Nanti grupnya penuh dengan ucapan salam. Jadi satu aja. Kalau panjenengan yang buka pertama ucapan salam itu jawab, itu dapat pahala. Ya kan? Panjenengan menjalankan itu dapat pahala, yang lain nggak dapat. Cuman kewajibannya gugur yang lain. Ya. Jadi kalau dijawab salamnya tidak perlu dijawab lagi, ya. Tinggal direspon aja apa yang dia sampaikan, ya kan? Tidak perlu dijawab lagi salamnya. Allah taala alam. Tadi yang mau tanya Pak Minto. Non muslim mengucapkan salam. Yang penting kata Nabi, kita jangan memulai ucapan salam kepada mereka. Kalau mereka mengucapkan salam kepada kita supaya kita respect kepada mereka, ya kita jawab cukup waalaikum. Kalau untuk salamnya pokoknya waalaikum. Waalaikum. Ada juga pendapat mengatakan cukup sampai salam. Waalaikumus salam tok. Salam kan artinya kesejahteraan. Tapi pendapat yang lebih kuat cukup jawab dengan waalaikum. Waalaikum. Ya. Bolehkah kita mengucapkan salam dengan salam non muslim? Salam kebajikan, namo budayo. Apa lagi? Salam. Jumhur ulama mengatakan tidak boleh. Kecuali ucapan salamnya itu ucapan salam yang bermakna bagus. Kayak salam. Salam itu kan dari kata salam, tidak apa-apa. Salam. Tapi kalau itu nggak boleh itu. Paman nggak boleh itu. Itu karena itu nyebut nama Tuhan, tidak boleh. Ya, tapi kalau salam saja, salam itu kan bermakna keselamatan. Salam kebajikan, bagus enggak itu? Enggak masalah, jamaahkumullah. Ya kan? Tapi kalau menyebut nama Tuhan, Om Swastiastu, itu enggak boleh itu. Ya, enggak boleh. Makanya sebagian pemimpin, sebagian pejabat, karena dia tahu dia mengucapin salamnya yang itu enggak dipakai sama dia. Ya kan? Jadinya langsung salam kebajikan, salam dan seterusnya. Ya. Wallahu taala alam bissawab. Mari sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.